Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Silahin. Sahabat muda, sahabat milenial kaula muda, sahabat-sahabat spiritual, aku kembali ingin berbagi sama kalian. Rasa hormatku kepada para sesepuh intelektual Hindu, panita-panita para guru yang saya hormati. Saya ingin berbagi kepada kaula muda, sahabat muda, sahabat spiritual muda, yang mungkin hari ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang spiritual ke depan. Sahabatku, hari ini saya ingin membahas tentang barong. Apa itu barong? Barong berasal dari kata beruang, kemudian diidentifikasi, kemudian disempitkan menjadi kata barong. Kemudian di sana dapat kita memilah menjadi dua, bar dan rong. Bar kemudian dijadikan kata bor, yang dimana artinya puruse. Kemudian rong artinya ong, di mana diambil dari dasa sastra, huruf yang diambil dari huruf suci ong, yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Sahabat, jadi barong adalah sebuah puruse, bor puruse. Jadi sebuah purus as di sana, di mana di Bali lebih dikenal dengan lelaki. Ong adalah Tuhan yang Maha Esa, di mana purus daripada keyakinan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Menjadi keyakinan kita adalah satu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sahabat, aku ingin mencontohkan. Kalau kita lihat ini adalah keris, disinilah keris seutuhnya. Kemudian kalau kita cabut keris ini adalah purus, dan ini adalah perdana. Nah, jadi purus adalah laki-laki, perdana adalah perempuan, kemudian kita satukan menjadi satu, maka menjadi benda yang seutuhnya, yang namanya keris, sahabatku. Kemudian kalau kita melihat inilah satu keyakinan yang ada di Hindu. Ini adalah sebuah
kayu sakti. Lazim di Bali disebut dengan taru dadap. Istilahlah tiga. Tiga cabang inilah merupakan sesuatu kekuatan Brahma, Wisnu, Iswara. Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian kekuatan inilah akan menjadikan sesuatu yang kuat dan sangat luar biasa. Ini namanya pengajuk. Ini biasa untuk membangun rumah. Jadi melaspas rumah, mensucikan tempat suci, dan dengan memakai sarana ini bahwa rumah dan tempat suci Allah menjadi suatu yang kekuatan yang sangat luar biasa. Sahabatku, sahabat milenial, di dalam keyakinan Hindu ada yang namanya Rwebinede, dua yang berbeda. Di sana ada namanya baik dan buruk, siang dan malam, hitam dan putih, keburukan dan kebaikan, sahabatku. Di sanalah timbul yang namanya poleng. Seperti kain selendang yang aku pakai, warnanya poleng. Dalam kehidupan kami, budaya kami, Rwebinede, baik dan buruk, hitam dan putih, kemudian gelap dan terang, itu selalu berdampingan. Karena di dewa pun yang kami sembah, yang kami stanakan Allah, di sanalah kebaikan dan keburukan. Di mana Dewa Siwa beliau adalah pengerusak, kemudian pembunuh, pusat dari segala penyakit, Destituh Agung Terang Jana. Kemudian ada yang namanya Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah pencipta. Mereka melebur semua, hanya diciptakan menjadi satu sosok. Di situ ada pula yang namanya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara, dewa keharmonisan, dewa yang sangat memberikan kehidupan kepada manusia alam semesta, sahabatku. Terkait dengan baik dan buruk, kalau orang suci yang ada di Hindus, yang ada di keyakinan agama yang saya anut, agama Hindu, orang suci itu lahir daripada gelap dan terang, putih dan hitam, yang namanya poleng. Apabila seorang suci yang lahir sebagai sosok seorang suci, beliau adalah melalui proses dari kegelapan, kemudian terang. Beliau sudah mengalami berbagai intrik-intrik kehidupan, suka duka kehidupan, bagaimana nista bina sebagai manusia. Beliau sudah tahu yang namanya itu. Kemudian dengan pengalaman itu beliau akan bisa berpikir, kemudian mengelola. Akhirnya timbul yang namanya suatu kemuliaan di sana. Bahwa apa yang beliau lakukan sebelumnya lah sesuatu yang tidak baik. Maka belajarlah beliau itu menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan sudah menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang sangat suci, maka
beliau dapat berbagi dengan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bahwa sesungguhnya perilaku yang jelek nista bina itulah tidak baik. Maka berubahlah untuk menjadi yang lebih baik. Itulah orang suci. Orang suci yang mendekati sempurna, orang suci yang seutuhnya, maka itu yang namanya lahir dari gelap kemudian terang, lahir dari poleng, sahabatku. Terkait dengan Barong dan Durga. Barong adalah manifestasi dari ide Sang Yang Wisnu. Di sana ide Sang Yang Wisnu memberikan kekuatan kepada Barong yang sifatnya purusa. Di sanalah beliau itu berstana dan memberikan suatu kekuatan yang sangat luar biasa kepada Barong itu. Kemudian Durga. Durga adalah sinar suci daripada ide Dewi Durga. Adalah saktinya ide Betara Siwa. Di sana cahaya-cahaya beliau menerangi umat-umatnya yang mengikuti arah Durga. Disinilah kemudian antara Wisnu dan Durga akan beradu. Wisnu adalah kebaikan, Durga adalah perusak. Disilakan beradu. Dalam pertarungan itu antara baik dan buruk, antara gelap dan terang, kemudian di sana akan menyatu dalam suatu pergulatan yang namanya Waringin Sungsang. Di dalam Waringin Sungsang itu digodok antara baik dan buruk itu. Di sana lahir ide Sang Yang Tunggal, Manunggal, Sang Yang Tunggal. Nah, baik dan buruk disatukan. Kemudian timbul suatu keharmonisan, sahabatku. Di sana timbul keharmonisan, kedamaian yang menuju Hyang Sangkan Paran, paraning jiwa. Di sanalah kita menemukan keharmonisan. Di sanalah pengalaman aku sebagai praktisi spiritual dapat membaca, kemudian mempraktekkan langsung, kemudian melihat langsung, dan merasakan bukti-bukti kekuatan Siwa, Durga, Brahma, Wisnu. Sahabatku, itulah budaya Bali, kearifan lokal Bali, jenius Bali yang tidak bisa dipisahkan bersama dengan agama yang aku yakini selalu bersinergi. Hingga saat ini budaya dengan agama tidak bisa dipisahkan, sahabatku. Oke, aku ingin berbagi dengan kaula muda, sahabat milenial. Kalian lihat PD-nya aku. Ini dia. Suatu hari sebelum purnama ke Sange, malamnya yang namanya Purwani, aku melukis rerajahan Triwikrama, yaitu lukisan Raja Sang Yang Wisnu, Dewa Wisnu. Nah, saat itulah aku tertegun. Kasat mata aku merasa ada yang memanggil bahwa
aku didatangi oleh sesosok barong keemasan. Nah, dari barong keemasan itu muncullah sesosok besar, hitam, berkuku, bahkan rambutnya sangat panjang. Beliau mengatakan bahwa beliau yang namanya Ratu Gede Sakti. Nah, barong yang ada di Pura Pusah desa itu namanya Ide Ratu Gede Sakti. Itulah sebuah nama yang sebelumnya tidak dipahami oleh warga desa yang ada di Desa Pekraman Bergung. Kemudian besok harinya, pas purnama Kesange, kita bersama warga menghidupkan Masopati, kemudian menstanakan beliau di Pura Desa Pusah, Desa Pekraman Bergung. Di saat menari, di saat beliau sudah merangsuk dalam tubuh Ratu Gede Sakti, datanglah sosok Durga. Seseorang dimasuki oleh roh Durga yang ada di dalam kahyangan. Di sana Durga dengan Wisnu, dengan Ratu Gede Sakti bercengkrama, menari dan menari. Akhirnya Durga roboh diterjang oleh kekuatan saktinya Wisnu, sahabat. Di sini menunjukkan bahwa ide Ratu Gede Sakti dengan ancangan Ratu Gede Dalem pengawak Durga, beliau bersama-sama menari, bersama-sama melaksanakan ritual penyambutan di saat purnama Kesange. Hiruk pikuk, kemudian aura-aura kesakralan, dan semua yang menari dalam keadaan tidak sadar. Itulah pertarungan antara hitam dan putih, pertarungan antara Darmo Sadu dan Darmo Weci. Kemudian di sana terwujud yang namanya Waringin Sungsang, di mana Waringin Sungsang adalah pohon beringin yang kebalik, akar di atas, kemudian dedaunannya di bawah. Dari Waringin Sungsang akan timbul sebuah sangyang sangkanparan, sangyang tunggal. Nah, di sanalah baru terwujud sebuah keharmonisan alam, di mana dari ilmu hitam dan ilmu putih akan timbul sebuah keharmonisan yang namanya sangkanparan, tumbuh sangyang tunggal. Itulah kearifan,
keyakinan jenius Bali. Sahabat, bagaimana dari dulu orang tua kita, leluhur kita, para sepuh kita menerima wahyu, menerima adat istiadat tradisi yang sudah turun-temurun sampai sekarang. Itulah yang sangat mengikat dan sakral sekali, sahabatku. Di mana sampai detik dan saat ini budaya kita, tradisi kita, kearifan lokal kita masih menyatu dengan agama kita. Karena budaya dengan agama tidak bisa dipisahkan. Bagaimana sosok Ratu Gede Sakti, kemudian bagaimana sosok Durga. Di sana kita dapat melihat secara langsung antara Siwa Durga dengan Brahma Wisnu, Sang Yang Trimurti Trisakti, di mana disimbolkan oleh hitam dan putih yang namanya Rwebineda. Kemudian kita harus mengharmoniskan alam, alam atas, alam bawah. Alam bawah di mana? Yang namanya Buddha Kala, Ancangan. Di sana kita mesti mengharmoniskan, memberikan sebuah keharmonisan hingga semua akan baik-baik saja. Baik seseorang yang menarikan barong, baik seseorang yang menarikan Durga, mereka akan kembali normal karena kita menyeimbangkan antara akasa pertiwi, atas dan bawah. Di atas adalah dewa-dewa, di pertiwalah Wong Samar Gamang dengan Jim dan Buddha Kala. Ini panitia para penerus pemuda di sini di Desa Perdu semuanya, dan para panitia yang saya hormati. Dapat kami sudah selesai Abdul Ayah Niki bersama Jero Ketut Dana. Kami seminggu Swastiastu, Jero Mangku Sane Sucian Tijan Sarang Sami, pada tujuan teman Sarang Sami Sane Mangkan Alat dari Tiang Matur Majang dengan dana Persatuan Tijan Sarang Sami Bos ini metan atau Tiang Iwang Tiang Makan Musuh Tumpang atau Tiang Sana Kaping Kepat Kamu Matur Suksi Ring Jero Mangku Ketut Dana Minokati Tiang Iringan Minokati Mucikan Moda Ida Betara Sakti Ida Ratu Gede Sakti, Ratu Gede Sakti sampun Presiden Puput makin Cik makin Tiang Wardah Presiden Aturan Suksmo ring sejeroning Tiang ayah-ayah ring desa adat puniki mewakilin masyarakat se-desa Berkum semua komandan Mangku tenang kami Tiang Mandha Monika Presiden Matur maka kiranya natur Tiang banget menyusur Pangapura sinap Tiang Andok Pramu Santi Om Santi 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 Om Sukses. Sahabat, tadi kalian lihat itulah warisan dari nenek moyang kita, di mana sampai saat ini saya sebagai pewaris dan sangat memahami betul, sangat paham betul. Kami datang dari
tanah Jawa. Kami adalah warih Jawa. Di mana dari Jawa kami datang ke Bali. Nah, disinilah di Bali kami menumbuhkan rasa keyakinan kami hingga sampai saat ini, sahabatku. Termasuk warisan Barong, warisan keyakinan Brahma, Wisnu, Iswara, termasuk semua yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kami dari tanah Jawi. Aku saat ini masih merasa bersaudara dengan kalian, sahabatku, anak-anak muda yang ada di Jawa. Kita bersaudara, sahabatku. Kita bersaudara. Walaupun keyakinan kita sekarang berbeda, tapi DNA darah tidak bisa dibedakan. Aku selalu menganggap kalian adalah saudaraku. Aku permisi, sahabatku. Aku mau istirahat. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi.